Terima kasih yang selalu setia dan selamat datang yang baru bergabung. Teman-teman, ini adalah bacem tempe dan tahu yang endes surendes manyus. Selamat mengikuti. Hari ini saya membuat bacem tempe dan tahu. Bahannya adalah ini 3 papan tempe, kurang lebih ukurannya 500 gram. Lalu juga 500 gram tahu, ini udah saya rebus ya, sehingga nanti hasilnya lebih kenyal dan nggak mudah hancur. Lalu bahan lainnya adalah ini adalah air kelapa teman-teman, warnanya nggak bening karena wadahnya ya, tapi airnya bersih. Ini adalah 1 liter air kelapa. Air kelapa ini nanti fungsinya agar hasil bacemnya itu warnanya lebih gelap dan rasanya juga enak. Nah, ini 3 papan tempenya saya potong-potong. 1 papannya saya potong 5-6. Jadi akan menghasilkan 15-18 potong tempe. Jadi rada besar ya potongannya teman-teman. Ini 1 papanya Rp4.000, jadi 12.000 3 papan. Nah, ini bumbunya adalah 10 butir kemiri, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 5 ibu jari lengkuas, kemudian ada 7 lembar daun salam dan 2 sendok makan tumbar. Maaf. Langsung kita haluskan bumbunya kecuali salam dan lengkuasnya. Kita haluskan ya. Setelah halus, kita masukkan tempe dan tahunya ke wadah perebusan. Lalu kita masukkan bumbunya dan 1 liter air kelapanya. Saya tambahkan 200 gram gula merah, 5 sendok makan kecap manis, dan 2 sendok teh garam. Nah, ini kita tuang. Air kelapanya, lalu kita tutup dan kita rebus sampai kurang lebih total itu dari awal merebus sampai akhir nanti 30 menitan ya. Saya tambahkan 1 lembar daun pandan tambahan dari Mbok Midut supaya rasanya lebih enak, aromanya lebih harum, lebih wangi. Nah, ini kurang lebih 10 menit kemudian udah mendidih banget dan warnanya udah mulai merah. Ini akan kita rebus lagi 20-an menit ya, supaya bumbunya benar-benar meresap. Kalau teman-teman ada gula aren, bisa dengan gula aren ya, nanti hasilnya lebih gelap. Nah, ini sesekali kita aduk, tapi aduknya harus hati-hati banget karena bisa hancur ya. Jadi pelan-pelan aja, diungkit di bagian bawahnya aja.
lalu tutup. Lakukan ini beberapa kali sampai tersisa. Nah ini ya udah tinggal setengah kuahnya dan hampir nggak asat ya, kira-kira tersisa setengah kuah. Baru kita matikan kompornya, jadi nggak sampai asat ya teman-teman. Nah ini kalau kita biarkan begini ya sampai di sini, maka jadilah bacem basah dengan masih tersisa air. Ini rasanya sedap banget dan udah bisa dikonsumsi ya, kalau mau langsung dikonsumsi. Tapi saya akan buat bacemnya bacem kering. Nah ini 3 sendok makan kuah bacem, lalu saya tambahkan dengan 5 sendok makan kecap manis untuk olesan. Nanti akan saya panggang tempe dan tahunya. Nah ini saya menggunakan panggangan yang tipis ya, ini adalah alas panggang roti atau kue. Saya beri minyak, setelah itu baru kita letakkan tempenya. Sebaiknya tempe bersama tempe, kemudian tahu dan tahu ya, samaan gitu. Jadi manggang tempe semua, baru nanti tahunya sendiri dikelompokkan supaya nanti matangnya merata. Nah ini sudah kita letakkan di panggangan, lalu kita olesi dengan kecap manis tadi ya. Nah ini hasilnya setelah bolak-balik seperti ini, kecapnya juga makin menyerap dan warnanya juga menjadi cantik banget. Nah setelah ini aromanya kuat ya, karena kita dipanggang jadi ada sangit-sangitnya gitu. Ini rasanya enak banget dan legit ya. Nah setelah nanti rasanya matangnya merata dan warnanya sesuai yang diinginkan, baru kita angkat. Nah tempenya udah mateng, udah sempurna, warnanya juga kematangannya. Kita angkat. Sekarang kita panggang tahunya. Sama ya prosesnya seperti memanggang tempe. Nah ini karena tempenya tadi udah sempet kita rebus dulu sebelum kita masak, sehingga menghasilkan tempe yang kenyal kayak gini teman-teman, jadi nggak mudah hancur. Nah ini tips untuk teman yang pernah bikin bacem tapi tahunya tuh hancur saat direbus ya.
Jadi tempenya harus direbus dulu atau boleh juga dikukus dulu supaya lebih kenyal. Setelah warnanya sudah cantik dan udah mateng, baru kita angkat ya, udah agak kering. Nah, ini dia yang sudah mateng ya. Warnanya tuh gelap, terus legit banget. Nah, ini bisa disajikan sebagai snack atau kudapan ya, makanan ringan. Bisa juga menjadi temen makan nasi ya. Ini dimakan gini aja dengan cabai rawit. Aduh, rasanya tuh enak banget. Kombinasi manis, gurih, dan pedas. Teman-teman, itulah dia tadi cara Mbok Midut membuat tempe bacem dipanggang supaya endes surendes manyus. Semoga suka. Sampai ketemu lagi di resep-resep lainnya. Salam kuliner manyus.